Dua penyelam mengambang dari gua bawah air, tetapi salah satu dari mereka tiba berbalik dan berenang jauh ke dalam gua. Teman mengejarnya untuk menangkapnya, tetapi dia menghilang dalam kegelapan beberapa detik kemudian. Teman itu segera kembali ke permukaan untuk meminta bantuan. Ketika penyelamat turun, pemandangan aneh muncul lagi. Seorang penyelam menjadi gila dan kemudian terjun ke kedalaman gua, yang merupakan peristiwa Jade Springs yang sebenarnya di Amerika Serikat. Jade Fist berlokasi di Orlando, Florida, AS. Orlando didominasi oleh lahan basah. Saluran bawah tanahnya sepadat jaring laba. Sungai Singluo Danau Tiankeng. Jatuh seperti bintang di seluruh kota. Dan Jade Fist adalah salah satunya. Tinju giok sebenarnya adalah lubang surgawi. Terletak di dekat Hillbanks Avenue, Orlando. Dikelilingi oleh komunitas. Dari udara, lubangnya tidak besar. Kelihatannya seperti kolam kecil. Permukaan kolam hanya berdiameter 45 meter. Tapi di bawah permukaan ada dunia lain. Sistem gua bawah air pembunuh. Estimasi. Memiliki kedalaman minimal 152 orang. Tapi seberapa dalam? Ini adalah nama sampai hari ini. Karena Emerald Springs kebetulan berada di kediaman pribadi. Tidak terbuka untuk umum. Namun pada tahun 1960-an, pemilik menyewakannya ke klub selam. Digunakan sebagai tempat pelatihan. Pemilik klub ini, International Professional Diving Association, dan salah satu pendiri American Cave Diving Association, Al Warts, dan legenda dalam penyelaman Amerika. 13 Agustus 1970. Hal memimpin beberapa peserta pelatihan ke Emerald Springs. Dia berusia 35 tahun. Tujuan kunjungan ini bukan untuk melatih. Sebaliknya, turun dan cari rompi keselamatan yang hilang dalam pelatihan 2 hari yang lalu. Rompi ini dijual seharga $142 pada saat itu. Itu sekitar $1.500 untuk hari ini. Masih lebih mahal. Sayang sekali jika Anda kehilangannya. Penyelam yang mendampingi Hal adalah Fred Schmidt. Hanya 16 tahun. Jangan memandangnya sebagai seorang pemuda. Tapi jenius dalam menyelam. Dia juga salah satu dari 4 orang yang mencatat kedalaman lebih dari 100 meter di Orlando saat itu. Dan tunduk pada keterbatasan teknis saat itu. Mereka belum menggunakan respirator oksigen. Ini respirator udara biasa. Sekitar pukul 23. 2 orang melompat ke dalam air. Segera mereka mengikuti tali pemandu. Untuk pergi 46 meter di bawah air dan mulai mencari. Tapi aku menemukan lingkaran dan tidak menemukan apa-apa. Dalam keputusasaan, keduanya memutuskan untuk kembali. Tapi hanya melayang beberapa meter. Al mengetahui bahwa Fred tiba berbalik. Mulai menyelam ke bawah. Ternyata senternya entah bagaimana terlepas dari tubuhnya. Fred hanya ingin mengejar dan mendapatkannya kembali. Al, turun ke sana dan hentikan dia. Karena mereka berdua tidak membawa banyak gas. Dan semakin dalam Anda menyelam, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengapung dan mendekompresi. Itu mengkonsumsi lebih banyak gas terbang. Tapi Fred menyelam sangat cepat. Hal mengejar 91 meter di bawah air dan tidak mengejar. Fred hilang dari kedalaman gua yang gelap gulita. Karena sudah tidak banyak gas di tubuh. Suara bimbingan juga telah mencapai akhir. Hal harus kembali ke permukaan untuk meminta bantuan. Tapi karena dia menyelam terlalu dalam. Mengambang terlalu cepat lagi. Dalam perjalanan pulang, Hal tiba jatuh pingsan. Untungnya, dia bangun beberapa detik kemudian. Dia tahu dia menderita penyakit dekompresi. Tapi dia tidak bisa mengurus sebanyak itu lagi. Hal dengan cepat kembali ke permukaan. Dan menelepon polisi di telepon pemilik bangunan. Karena tinju giok ada di dalam ruangan. Jadi penyelamat datang dengan cepat. Operasi pencarian dan penyelamatan berlangsung dari malam tanggal 13 hingga malam tanggal 15. Tapi Fred belum pernah. Pada tanggal 16 Agustus, Hal, yang baru saja pulih dari kasus dekompresi,
juga bergabung dengan tim pencarian dan penyelamatan. 6 penyelam memasuki gua pada saat yang sama untuk mencari. Hal dan tim penyelamat Bud Sims dan Bill secara trio segera berada 91 meter dari hilangnya Fred. Tapi seperti 2 hari sebelumnya, tidak ada yang bisa diperoleh. Hal dan Bud kemudian bersiap untuk kembali ke permukaan. Bill memutuskan untuk terus mencari. Tapi kemudian bencana datang lagi. Hal dan Bud melakukan dekompresi pada ketinggian 46 meter. Dekompresi adalah bagian yang sangat memakan waktu dari penyelaman dalam. Dan prosedur yang harus dilakukan. Jika tidak, penyelam akan menderita penyakit dekompresi. Nyeri sendi menstruasi. Berat, sesak napas. Proses dekompresi sangat membosankan. Jangan melakukan apapun dan tetap berada di dalam air selama beberapa jam. Ini adalah hal yang menghabiskan waktu melalui meditasi. Dan Bud mencoba berbalik. Dia tertarik oleh gelembung di sekitarnya dan kotoran yang berangsur-angsur. Setelah beberapa saat, dia tiba menemukan dirinya terjerat tali. Bud langsung panik. Tumbuh matian berusaha menyingkirkan tali. Hal ingin dia tenang ketika melihatnya. Tapi itu tidak berhasil. Jadi Hal mengeluarkan pisau untuk membantunya memisahkan tali. Tapi Bud masih panik. Seperti Anda menyembunyikan sesuatu, berusaha matian untuk mendapatkan hulu. Dia berenang sangat lambat di bawah kesejahteraan netral. Hal harus membantu lagi. Ambil 2 napas dalam. Kemudian mengembang rompi pengaman Bud dengan mulutnya. Kemudian, mengingat Bud terlalu tidak stabil secara emosional. Hal memutuskan untuk tidak melakukan dekompresi lagi. Bawa dia ke permukaan terlebih dahulu. Lagi pula, dibandingkan dengan penyakit dekompresi, panik lebih berbahaya. HR tiba menemukan regulator pernapasan di mulut Bud jatuh. Dan kemudian dia tidak memasukkan regulator kembali ke mulutnya. Sebagai gantinya, ambil inhaler tabung tiup dengan rompi pengaman. Hal ingin memasukkan regulator kembali ke mulutnya. Tapi Bud seperti iblis yang memberi isyarat. Bagaimana mungkin tidak? Hal menyadari bahwa Bud mungkin tidak sadar lagi. Jadi saya siap untuk mengaktifkan perangkat daya apung pada dirinya. Paksa dia ke permukaan. Begitu Hal mendekati Bud, dia dengan keras melawan. Dia bahkan mulai memukuli Hal. Mereka juga menabrak bagian atas dinding. Respirator di mulut Hal dirobek oleh Bud. Tubuh juga dibimbing oleh Tuhan untuk ditinggalkan. Menimbang bahwa hidupnya sendiri akan berada dalam bahaya jika dia mendekati Bud lagi. Hal harus mendorongnya pergi. Hal dengan cepat naik setelah keluar dari tali. Tetapi rasa sakit untuk memecahkan kanker juga mulai muncul. Begitu dia muncul, dia meminta rekannya untuk memanggil ambulans. Lalu Hal kembali ke bawah air lagi. Untuk meringankan gejala kanker. Di bawah Hal. Karena aku telah menghisap udara dari rompi pengamanku. Tubuh Bud memasuki keadaan resiliensi. Dia mulai mengejar jatuh bebas. Dan aku mendarat tanpa tangan di tanganku. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Bill Upholder. Bill, cepat dan berenang untuk memeriksa situasinya. Ketika mereka berdua baru saja bersentuhan, Bud mulai memukuli Bill. Respirator Bill. Kacamata selam. Bahkan seluruh topengnya dicabik oleh Bud. Bill harus mendorong Bud menjauh untuk menghidupkan kembali perangkat. Ketika dia membuka matanya lagi, Bacabat jatuh ke kedalaman gua. Karena terlalu jauh. Tidak mungkin untuk menyusulnya sekarang. Bill harus bangun sendiri. Ambulans tiba dengan cepat. Karena penyakit dekompresi Hal lebih serius. Dia ditarik lurus ke atas. Pusat Kedirgantaraan Cape Canaveral untuk terapi dekompresi. Setelah Bill didekompresi dan kembali ke permukaan, operasi penyelamatan juga segera dihentikan. Pada waktu sesudahnya, mayat Fred dan Bud belum pernah ditemukan. Agaknya, bagian bawah kepalan Zamrud mungkin terhubung ke sungai bawah tanah. Tubuh mereka seharusnya dibawa ke tempat lain oleh arus.
Fred dikatakan memiliki riwayat penyakit jantung. Mungkin menunggu Toros. Dia mengalami serangan jantung akibat serangan panik. Dan kemudian mengejarnya sampai ke bawah. Dan Bud seharusnya memiliki anestesi ringan. Gejala khas paleoanestesia adalah menjadi terlalu bersemangat terlebih dahulu. Kecemasan dan kepanikan. Kemudian penilaianmu turun. Memikirkan hal ini. Kemudian delirium itu koma. Apakah Anda memiliki anestesi besar atau tidak? Kecuali kedalamannya. Ini juga banyak berhubungan dengan fisik penyelam. Hal ini sulit dicegah. Jadi sekarang dengan deep diving, nitrogen secara bertahap digantikan oleh helium atau nitrogen. Dan setelah 2 kecelakaan ini, keputusan Departemen Pertahanan dengan tinju giok. Selama dia masih memiliki resep, maka kepalan giok tidak akan pernah terbuka untuk dunia luar. Kecuali untuk banyak penelitian, tentu saja. Dan Hallwards, hanya dalam 4 hari. Aku menyaksikan 2 sahabat terbunuh di sekitarku. Tapi itu tetap tidak menghentikan kecintaannya pada diving. Selama puluhan ribu penyelaman berikutnya, dia membuat catatan satu demi satu. Dan dengan cepat menjadi legenda dan figur otoritas di dunia diving. Tapi ini pengingat. Tidak semua orang adalah orang besar seperti Hal. Jadi, penting untuk mengingat prinsip keselamatan pembekuan uang. Jangan masuk ke gua hanya untuk menjelajah. Kedua, jangan masuk ke gua dengan air. 3. Jangan masuk ke sana. Oke, jadi video ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lain kali.